Sintayong temukan gambaran di kualifikasi Piala Asia U23. Deretan bukti Garuda Muda jadi korban Piala AFF. Syarat Garuda Muda lolos ke babak semifinal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesulitan di Piala AFF U23, Sintayong temukan gambaran di kualifikasi Piala Asia U23. Kabar baik dilontarkan pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong yang mulai menemukan gambaran di skuad Garuda Muda. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia sejauh ini sudah menyelesaikan fase grup di ajang Piala AFF U23 2023. Meski harus bergantung pada hasil grup lain untuk lolos ke babak semifinal, Sintayong sendiri masih terus berusaha mencari komposisi terbaik usai tampil buruk di dua pertandingan pertama di ajang Piala AFF U23 2023. Di laga kontra Timor Leste, Ramadan Sananta dan kawan-kawan memiliki masalah pada finishing. Sementara pada laga lawan Malaysia, konsentrasi menjadi faktor utama di balik 2 gol kemenangan Malaysia yang dicetak pada babak kedua. Hal itulah yang membuat Sintayong mengaku masih belum puas dengan komposisi saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji para pemain yang sebelumnya sudah berpengalaman di skuad timnas U23 Indonesia. Namun hal itu tak berlaku untuk para pemain lainnya yang baru bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia untuk turnamen Piala AFF U23 2023. Para pemain yang lebih tua, Anda tahu mereka melakukan yang terbaik dan saya masih mencoba mencari tahu siapa yang akan memiliki usia yang kompetitif, ucap Sintayong. Artinya, tujuan utama Sintayong menganggap Piala AFF U23 sebagai ajang seleksi pemain terbukti tepat. Pasalnya, timnas U23 Indonesia bakal mengincar satu tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024 nanti. Sebagai pintu masuk, timnas U23 Indonesia bakal tampil pada babak kualifikasi pada bulan September 2023. Sebagai informasi, di kualifikasi Piala Asia U23, skuad Garuda Muda tergabung dalam satu grup bersama Turkmenistan dan China Taipei. Bertindak sebagai tuan rumah, Stadion Manahan Solo bakal mendapatkan kehormatan untuk menggelar ajang bergengsi kali ini. Syarat Garuda Muda lolos semifinal Piala AFF U23. Pertama, Kamboja tidak kalahkan Thailand. Kamboja bisa jadi mimpi buruk timnas U23 Indonesia andai di laga terakhir bisa memenangkan pertandingan grup A kontra Thailand. Kamboja saat ini menduduki urutan 2 klasemen grup A dengan koleksi 4 poin hasil dari sekali menang dan sekali imbang. Namun mengingat grup A jadi satu-satunya yang diisi 4 negara, laga menghadapi peringkat keempat tidak dihitung dalam klasemen runner-up terbaik. Artinya Kamboja kini baru punya 1 poin mengingat Brunei Darussalam yang mereka kalahkan untuk sementara menduduki peringkat terakhir. Kedua, Filipina tidak kalahkan Vietnam. Sama halnya dengan Kamboja, Filipina jadi pesaing Indonesia untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Mereka saat ini menguntit Indonesia dengan koleksi 1 poin dari hasil sekali imbang kontra Laos di grup C. Situasi tersebut membuat Filipina wajib menang atas Vietnam guna bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Andai mereka gagal melakukannya, maka timnas U23 Indonesia akan melaju ke semifinal dengan syarat skema nomor 1 di mana Kamboja gagal mengalahkan Thailand juga terjadi. Ketiga, Timor Leste tidak menang dari Malaysia. Terakhir, kans timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 bergantung ke laga terakhir di grup B. Timor Leste U23 tidak boleh menang dari Malaysia. Kans timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 akan tetap ada sekalipun Timor Leste U23 menang atas Malaysia.
Tetapi, Timor Leste U23 tak boleh menang dengan skor 2-1, 3-2, dan seterusnya. Dua kali bertanding, dua kali Timnas Indonesia U23 dicurangi di Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 menghadirkan mimpi buruk bagi Timnas Indonesia U23 usai diduga dicurangi oleh pengadil lapangan di dua laga selama penyisian grup Piala AFF. Pasalnya hal tersebut merugikan skuad Garuda Muda yang tengah memperebutkan tiket ke semifinal. Momen pertama Timnas Indonesia U23 diduga dicurangi wasit di Piala AFF terjadi kala melawan Malaysia di laga perdana grup B. Pada laga tersebut, wasit memberikan hadiah penalti kepada Malaysia di awal babak kedua. Saat itu wasit menyatakan Kadek Arel melanggar Virgus Tierney di kotak terlarang. Sontak keputusan wasit langsung jadi sorotan pelatih Timnas Indonesia Sintayong usai laga rampung digelar. Sintayong menilai Kadek Arel tidak melakukan pelanggaran. Keputusan itu jelas merugikan Timnas Indonesia karena Malaysia bisa menyamakan kedudukan karena gol itu menjadi 1-1. Hingga membuat mental Garuda Muda turun, alhasil harus kembali kebobolan dan menelan kekalahan dengan skor 2-1. Itu sebenarnya bukan pelanggaran, Anda perlu melihat lagi, itu bukan pelanggaran, seharusnya situasi itu tidak menghasilkan penalti. Momen itulah yang membuat permainan berubah. Ucap Sintayong. Momen kedua Timnas Indonesia U23 diduga dicurangi wasit di Piala AFF terjadi saat melawan Timor Leste U23 di laga matchday kedua. Sejatinya Timnas Indonesia U23 bisa menang dengan skor 2-0 andai saja gol kedua Ramadan Sananta tidak dianulir wasit. Saat itu Ramadan Sananta sukses memanfaatkan umpan terobosan Beckham Putra. Akan tetapi, wasit asal Thailand yang memimpin pertandingan, yakni Terbang Somsing malah menganulir gol tersebut lantaran dianggap offside. Hal tersebut sontak membuat Sintayong mengkritik pedas petinggi AFF dengan menyebut sepak bola ASEAN tidak akan maju jika tidak ada terobosan baru.